Minggu 21 Januari tahun 2024, Mbah. Jadi kemarin itu ada debat cawapres yang keempat dari ketiga calon, yaitu yang pertama Bapak Muhaimin Iskandar, yang kedua Pak Gibran Raka Buming Raka, dan yang ketiga Pak Mahfud MD. Jadi dari debat cawapres kemarin, Mbah, jenengan juga sekilas menonton, apa tanggapan jenengan? Sebenarnya saya pribadi adanya debat dan debat ini saya pribadi kurang setuju karena akan melukai hati para calon-calon. Niatnya memang baik kita untuk menguji dan mengetes kepada kualitas dan kuantitas daripada kecerdasan daripada calon presiden tersebut. Namun di dalam perdebatan itu kadang-kadang di antara calon yang lain itu ada hal-hal yang mana ingin membunuh karakter atau ke individu, sehingga kadang-kadang tidak fokus kepada pertanyaan dan jawaban, sehingga ada celah-celah sedikit yang menyangkut kepada kepribadian, menyinggol kepada nama atau jati diri, sehingga kadang juga membawa sedikit sejarah lama atau kejadian-kejadian lama. Lawan kejadian lama itu diajukan kepada jawaban dan pertanyaan, sehingga akan menjatuhkan kepada lawan. Di sini nampaknya perdebatan tidak membawa kecerdasan bangsa, namun membawa dengan kemarahan-kemarahan kepada beberapa calon-calon yang disediakan oleh pemerintah, tiga calon tersebut. Sehingga kita menyimak kepada calon-calon tersebut dari awal sampai tamat, kami juga bisa menyimpulkan bahwa ini ada kejahatan panas. Apabila kita bisa melihat kepada salah satu penggemarnya masing-masing, sehingga pasti mereka juga dagdeg dan mereka juga membela kepada idolanya masing-masing. Sehingga disinilah letaknya perdebatan selalu membuatnya hati pada para calon-calon itu pasti kadang sakit hati, kadang marah, kadang jengkel, dan kadang mereka merasa dihina, direndahkan. Namun ya inilah yang namanya debat, mau tidak mau ya harus kita terima karena resikonya pasti ada. Ada yang negatif dan ada yang positif, sehingga disinilah letaknya bahwa orang tidak bisa menjajaki kepandaian orang. Ada kata-kata samudra bisa dijajaki, namun hati orang tidak ada yang bisa menjajaki. Seperti halnya tempo beberapa bulan yang lalu bahwa Mas Gibran dianggap plonga-plongo, dianggap seperti buah belimbing, hingga dianggap mereka ketakutan apabila dia mengeluarkan perdebatan, atau mereka pernah diundang dalam satu perdebatan, mereka juga tidak datang, kemudian diisukan bahwa Mas Gibran dianggap mereka lari daripada kenyataan, atau mereka dianggap takut menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang menantang berdebat kepada Mas Gibran secara pribadi. Artinya Mas Gibran direndahkan orang atau diremehkan orang, dianggap mereka tidak punya kapasitas. Sehingga disinilah letaknya kita harus berhati-hati dari pola kita untuk menjajaki kepada hati orang lain, karena ada kalimat atau ada kata-kata mutiara bahwa dapat dikatakan tong kosong berbunyi nyaring. Artinya kadang-kadang kita gencar-gencar bersumber, kadang-kadang di suatu saat kita akan roboh dan air tenang menghanyutkan. Dilihat orang-orang yang dianggap bodoh, ternyata dia bisa membumi hanguskan segala sesuatunya. Di dalam perdebatan ini kita bisa menyimak tanpa memihak kepada salah satu peserta atau calon. Saya hanya bernetral saja, menilai secara rata-rata, sehingga kedua belah pihak, diantaranya Pak Mahfud yang mereka memiliki kapasitas yang begitu dahsyat sekali. Mereka sudah menjadi pawakan sebagai pejabat yang benar-benar lama dia menjalankan tugasnya di negara ini. Dan Pak Muhaimin juga, mereka juga berasal dari orang ulama dan mereka memiliki kapasitas sudah lama sekali turun di dunia politik, sehingga kapasitas Pak Muhaimin dan Pak Mahfud tidak dapat diragukan, benar-benar mereka berkapasitas. Namun yang namanya berdebat kepada anak muda juga ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata sesuai dengan harkat martabat, sesuai dengan ijazahnya, saya percaya apabila Mas Gibran ternyata juga mereka memiliki kapasitas yang begitu andal sekali. Bahwa ada isu bahwa katanya Mas Gibran ijazahnya palsu. Tidak mungkin orang yang punya ijazah palsu mereka pintar seperti itu.
Mereka pinter pasti mereka bersekolah yang kelas tinggi. Iya. Kita pun orang yang lulusan SMA saja tidak nutut memikirkan atau menututi dengan kepandaian Mas Gibran. Sehingga kita tidak menyanjung kepada Mas Gibran, kita dengan nyata saja penilaian saya daripada calon yang lain seperti Pak Muhaimin dan Pak Mahfud kedederan menjawab pertanyaannya Mas Gibran, sehingga kita paham sekali sebenarnya Mas Gibran memberikan pertanyaan sudah jelas sekali dan jawabannya kadang-kadang nyimpang gitu loh. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa katanya jawabannya tidak masuk akal atau tidak ada jawabannya. Sebenarnya setiap jawaban-jawaban yang dilontarkan kan sudah terjawab dengan tuntas. Jawaban sudah dirangkum-rangkum, sudah disimpulkan, tapi mereka merasa tidak ada jawaban. Kita mudah saja untuk menilai ini jawaban sudah benar atau salah, karena kita pun juga bisa punya otak, juga kita punya kapasitas, dan kita pernah sekolah. Setidaknya kita juga bisa untuk menakar ini jawaban benar atau tidak. Disinilah teman-teman, apabila kita melihat dan menonton adanya perdebatan ini, kadang-kadang kita juga cengkang yang ada di dalam hati kita, kadang-kadang kita tidak ingin terjadi debat lagi. Hingga sebenarnya hentikan debat ini daripada nanti membuat masalah-masalah yang mana partai ini akan menjadi memanas gitu loh. Misalkan orang yang memberikan pertanyaan dan yang menjawab mereka kesulitan sekali dan kadang memalukan, dan hingga mereka juga kebingungan menjawab, itulah akhirnya akan melukai hati orang lain. Melukai hati orang lain itu juga berdosa dan menyakitkan sekali. Tapi gimana, ini sudah keputusan negara bahwa harus diadakan perdebatan selama 5 kali. Saya hanya memohon kepada semuanya, kepada warga, kepada saudara kita, termasuk kepada Bapak Muhaimin, Bapak Mahfud, dan Pak Gibran, walaupun pertanyaan-pertanyaan menimbulkan sakit hati, kadang merasa merendahkan harga diri atau merasa disakiti, mohon ini sebagai wacana saja, sebagai perdebatan, ini sebagai persyaratan untuk memacu kita akan naik sebagai wakil presiden. Kita harus melalui kepada hal-hal seperti ini, sehingga mohon ini disikapi dengan dewasa, jangan sampai ada rasa dendam, karena kita tahu bahwa yang diajukan dari Bapak Muhaimin, Bapak Mahfud, dan Mas Gibran ini adalah anak bangsa yang terbaik yang kita pilih seluruh rakyat Indonesia sebagai acungan yang kita bangga-banggakan, sehingga kita mengetahui bahwa Pak Muhaimin dan Pak Mahfud dan Mas Gibran ini adalah orang sangat punya kapasitas yang andal sekali. Tidak sembarangan mereka berani naik sebagai orang-orang yang terpilih di kancah perdebatan ini, sehingga kita tidak merendahkan siapapun, bahwa kita juga mengagungkan atas kapasitasnya ketiga belah orang ini. Sehingga Pak Mahfud juga orang andalan, Pak Muhaimin juga demikian, Mas Gibran juga orang-orang tidak sembarangan, sehingga ini sebagai tontonan yang menarik sekali, bahwa orang yang melecehkan kepada orang yang diam seperti Mas Gibran, dikatakan orang yang pelongo-pelongo, orang yang bodoh, ternyata mereka juga punya kapasitas yang sangat dahsyat sekali. Kita bisa memberikan yaitu jawaban-jawaban buat kepada Mas Gibran, bahwa Mas Gibran saya berikan sebutan yaitu bathok bolu isi madu. Saya ulang lagi, Mas Gibran saya berikan yaitu kalimat bathok bolu isi madu, artinya walaupun tempatnya hanya bathok tapi di dalamnya adalah madu. Walaupun Mas Gibran seorang pendiam dan dianggap orang-orang yang bodoh, orang-orang sulit bicara, ternyata mereka memiliki mutiara-mutiara emas yang bertebaran sehingga bisa membunuh, bisa menghancurkan, bisa melelehkan, meleterkan orang-orang yang bertanya atau menjawab kepada Mas Gibran. Inilah adalah mutiara Indonesia yang patut kita acungi jempol, sehingga ini perdebatan menang dan kalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang biasa. Yang penting tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya adalah ingin mengangkat harga martabat Indonesia, bahwa orang Indonesia ternyata banyak orang yang pinter-pinter sekali, banyak orang yang cerdas, sehingga kapasitas yang seperti itu adalah aset negara kita, yang mana kita berharap sekali semoga di dalam kancah perdebatan ini sebagai kunci dan modal untuk menjadikan wakil presiden yang menang atau wakil presiden yang dinyatakan bahwa inilah yang terpilih yang menerima kemenangan, entah itu Mas Gibran, entah Pak Mahfud atau Pak Muhaimin. Ini adalah sudah resmi diajukan kepada masyarakat luas seluruh Indonesia, mana nanti yang dipilih dan mana nanti yang dimenangkan di dalam suatu presiden dan wakil presiden. Kita sangat bangga sekali menonton dengan asik, dan kita
akan berharap semoga setelah ada perdebatan ini tetap kita sebagai yaitu rasa persatuan dan kesatuan, jangan sampai ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa marah. Dan kita sebagai pembarnya juga ingin membuatkan acara seperti ini sebagai acara yang damai, acara yang sejuk, sehingga kita akan bisa melaksanakan pemilihan umum yang secara langsung bebas rahasia dan bisa menciptakan yaitu presiden dan wakil presiden. Melihat debat cawapres pada malam hari ini, Mbak, saya akan melihat sekilas itu saya menjadi teringat dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa kemajuan negara, kemajuan bangsa itu berada di pundak anak muda atau generasi muda. Ya. Kalau kita mengamati satu kalimat ini, mungkin kita bingung, Mbak, kenapa kok ada di bahu atau di pundak anak muda? Kalau kita bedahin menurut saya, Mbak, Ya. dilihat dari kemajuan pendidikan. Jadi ketika saya SMA, Mbak, Ya. dan adik saya itu kelas 6 SD, adik saya kan kesulitan, tanya, Kak, ini gimana jawabannya? Saya lihat pertanyaannya ternyata sama dengan apa yang saya pelajari, Mbak. Ya. Jadi semakin hari pendidikan itu semakin maju. Ada juga orang yang mengatakan bahwa alah, kamu itu anak kecil ngerti apa, dan itu kalimat itu sangat salah sekali, Mbak. Karena ternyata waktu itu saya sedang belajar ilmu IPS, dan itu yang dibahas adalah tentang ASEAN, dan adik saya pun juga materinya sama, pertanyaannya sama. Ini membuktikan bahwa pelajaran SMA zaman dulu itu sama dengan pelajaran anak SD zaman sekarang. Ya, Ini yang harus kita ketahui. Jadi ternyata anak-anak muda itu belum tentu kalau pengalamannya di bawah orang-orang yang terdahulu, Mbak. Jadi ini juga harus membuka mata kita semua bahwa oh, ternyata anak muda ini tidak salah jika diberikan tanggung jawab, diberikan untuk masa depan bangsa. Karena ternyata memang generasi muda yang maju dengan pemikiran yang lebih maju itu benar-benar bisa membawa negara yang lebih maju. Jadi ini, Mbak, yang saya pelajari dengan majunya calon wakil presiden nomor urut 2 ini kan juga menuai kontroversi, toh, Mbak. Ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, bahkan ada yang mempermasalahkan tentang usianya. Jadi ini juga membuka mata kita semua, jangan meremehkan orang lain, gitulah, Mbak, intinya Ya. saya itu. Jadi kita kan berada di netral, Bang, ya. Mungkin teman-teman ada yang pilih nomor 3, nomor 1, nomor 2. Siapapun pilihan kalian, kalian pasti memiliki dasar kenapa kalian memilihnya. Jadi kita tidak menyalahkan. Dan saya sama Mbak Gedel juga tidak menggiring teman-teman untuk memilih calon urut nomor sekian, tidak. Jadi karena yang namanya pemilihan umum itu kan kita harus tanpa tekanan, Bang, ya, sesuai dengan pilihan kita masing-masing, dan seharusnya, Bang, ya, itu adalah bersifat rahasia. Harusnya seperti itu. Ya. Tapi karena sekarang kemajuan teknologi, kadang di TikTok, di Facebook, Instagram, YouTube, Snack dan lain sebagainya itu kan kadang menggembor-gemborkan pilihanku ini dengan tujuan mungkin mereka bangga kalau ada yang sama dengan mereka. Jadi ya itu ya terserah kalian lah. Yang penting di live kita pada malam hari ini kita mengambil tema kecil-kecil cabai rawit, itu adalah agar kita juga menghargai potensi anak muda atau anak kecil. Jadi saya sering, Mbak, dulu waktu saya kecil itu diunani sama orang-orang tua itu, kamu itu anak kecil, kamu ngerti apa, pengalamanmu belum cukup. Ternyata kata-kata itu justru akan membunuh karakter anak-anak muda gitu. Mungkin Mbak Genda ada yang disampaikan lagi, Mbak? Kecil-kecil cabai rawit artinya walaupun masih kecil ternyata mereka bisa memperdaskan lingkungannya. Artinya belum tentu orang yang tua, orang yang punya kapasitas tinggi mereka akan bisa mengalahkan kepada anak-anak kecil atau kepada anak-anak muda. Banyak sekali para alim ulama atau para pendakwah yang masih muda, mereka bisa mengalahkan kepada dakwah-dakwah orang-orang sesepuh penisepuh seperti Gus Hitam. Itu saja kan masih muda, mereka punya kapasitas yang tinggi sekali, dan Gus Hitam punya pengaruh yang sangat banyak sekali dan dikagumi di seluruh rakyat Indonesia. Padahal Gus Hitam itu masih umur yang muda, sehingga kita tidak boleh merendahkan pada Gus Hitam. Kenyataannya mereka bisa merekrut oleh seluruh pemuda-pemuda, bahkan banyak sekali dari lain pulau, misalkan Sumatera, Bali, Madura yang datang di daerah ini, mereka menyemak kepada yaitu wejangan-wejangan atau dakwah Gus Hitam. Bisa melambangkan bahwa Gus Hitam yang masih muda saja masih mampu mereka bisa memberikan dakwah yang bermanfaat kepada umat Islam. Sehingga disinilah letak keunggulan daripada Gus Hitam. Ternyata Gus Hitam bisa merekrut dari kalangan tua, muda, perempuan, laki-laki dan sebagainya, sehingga adanya Gus Hitam mengadakan dakwah, sehingga bangkitlah para pemuda-pemuda yang mereka tidak suka daripada pengajian-pengajian. Ternyata adanya Gus Hitam, orang gerombolan, orang pang, orang-orang yang gitar-gitaran, orang mabuk, mereka menyemak kepada
kepada yaitu pengajian Gus Idam. Gus Idam yang sangat muda, mempunyai kapasitas yang begitu dahsyat, yang dikagumi oleh berbagai manca, berbagai pulau, berbagai kabupaten, bahkan seluruh dunia juga mengagumi kepada Gus Idam. Gus Idam yang masih muda ternyata memiliki kapasitas yang tidak kalah kepada pendakwa yang lebih tua. Sehingga disinilah letaknya teman-temanku, bahwa letaknya kepandian, letaknya keberhasilan itu bukan terletak kepada umur, namun terletak kepada kapasitas dan terletak kepada wahyu. Kita tidak boleh mengingkarkan wahyu, tidak boleh merendahkan wahyu. Wahyu adalah pemberian pada Tuhan. Siapapun yang menerima wahyu, mereka tidak dapat dikalahkan. Siapa yang menerima wahyu, mereka yang paling agung, yang agung sekali, dan mereka bisa mengatur segala umat-umatnya yang mereka sangat berwibawa sekali. Sehingga sejak dulu kita sudah kenal dengan nama-nama wahyu, bahwa wahyu juga bisa diartikan Wahyu Rahayu. Ada wahyu adalah wahyu rahayu, artinya mereka yang menerima wahyu, mereka bisa memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Mereka yang mendapatkan wahyu, mereka yang bisa menyelamatkan kepada rakyat-rakyatnya. Sehingga seperti hanya barang siapa nanti mereka yang menang, berarti mereka yang mendapatkan wahyu, mereka sah jadi presiden dan wakil presiden, pasti mereka yang mendapatkan wahyu. Wahyu adalah wahyu rahayu, wah adalah merupakan penghasilan, rahayu adalah selamat. Ada barang siapa yang menerima wahyu, mereka yang menerima keselamatan dunia dan akhirat. Mereka menerima wahyu, artinya mereka benar-benar dijabai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti hanya presiden dan wakil presiden ini, nanti siapa yang menang, mereka yang mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu sudah turun mulai sekarang. Kita bisa melihat kepada beberapa calon-calon, siapa yang mereka bersinar, itulah mereka yang keturunan wahyu. Sehingga wahyu tidak bisa lepas kepada umat-umat yang ada di muka bumi ini. Maka kita mengambil tema yaitu kecil-kecil sampai, sehingga walaupun kecil mereka juga memiliki kapasitas yang begitu dahsyat. Disinilah letaknya teman-teman, bahwa prestasi-prestasi pendidikan di negara kita, baik di SD sampai di kelas sarjana, memang memiliki kapasitas. Terbukti kita keluarkan di waktu perdebatan, sungguh kelihatan nampak sekali pendidikan Indonesia yang begitu dapat dibanggakan juga. Ini yang harus kita sampaikan adalah rasa toleransi, Mbah. Jadi kita tahu berjuta-juta makhluk atau berjuta-juta warga masyarakat di Indonesia pasti memiliki pilihan yang berbeda satu sama lain. Saya sih cuma berharap, Mbah, siapapun yang jadi nanti jangan sampai ada demo-demo, jangan sampai ada faktor-faktor menurunkan pemimpin, karena kita harus fair gitu. Adanya pemilihan umum pasti ada yang jadi, ada yang kalah. Jadi kalau misalkan jago saya nggak jadi, ya saya harus legowo. Dan teman-teman saya harap juga seperti itu. Yang jelas kita memiliki pilihan kita masing-masing. Siapapun yang jadi, kita berharap itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Kendel, siapapun yang jadi pasti mereka yang memiliki atau mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu tidak dapat diminta, tidak dapat direbut dari orang lain, karena itu datangnya dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, Mbak Kendel ada tambahan lain? Yang jelas kita percaya kepada orang-orang yang ada di atas, yang telah kita pilih, seperti Bapak Anies Baswedan, kemudian Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar. Mereka juga orang-orang nomor satu yang ada di Indonesia. Apabila terjadi suatu zaman nanti, misalkan selesai pemilu ini, hanya salah satu yang menjadi, maka orang-orang itu pasti menyadari, karena mereka juga orang-orang yang bijaksana, seperti hanya wakil-wakilnya, yaitu Bapak Mahfud MD, kemudian Bapak Gibran, kemudian Bapak Muhaimin. Saya yakin siapa nanti yang kalah, mereka pasti menyadari. Kita hanya khawatir sekali kepada penggemarnya atau pengikutnya. Saya khawatir apabila siapapun yang jadi presiden, saya ketakutan apabila mereka tidak puas kemudian mengadakan orasi dan demonstrasi sehingga rakyat tidak menjadi tenang. Kita berharap dengan keamanan militer yang ada di Indonesia bisa mengikat, bisa mempersatukan Nusantara, dan mereka dengan sadar dan senang hati mereka mengakui siapa yang menang nanti, itulah yang memimpin negara Indonesia. Sehingga saya mohon dengan sangat hormat, semoga setelah pemilu jangan sampai ada rasa rasa dendam, tidak ada rasa penghujatan. Kita saksikan hingga 5 tahun ke depan bagaimana kiprahnya. Semoga mereka-mereka yang terpilih bisa memajukan negara Republik Indonesia, dan rakyat ini akan menerima dengan kehangatan, menerima kesejahteraan dari hasil daripada perolehan dari presiden dan wakil presiden. Itu yang kita harapkan, Pak. Jadi itulah teman-teman yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua menanggapi tentang debat Cawapres keempat pada tanggal 21 Januari 2024. Dan apabila ada salah kata dari saya, Lulu Retna dan Mbak Kendel Joko Montro, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.